Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengaktualisasikan akhlak panduan hidup berkah. Akhlak adalah cerminan batin yang memancar dalam tindakan dalam hiruk-pikuk kehidupan modern. Menginternalisasi dan mengaktualisasikan akhlak mulia menjadi semakin relevan. Dokumen ini akan memahami pilar-pilar akhlak, ilmu. Pengetahuan adalah pondasi. Memahami apa yang baik dan buruk, benar dan salah adalah langkah awal membentuk akhlak. Niat tulus. Setiap tindakan mulia berawal dari niat yang bersih dan tulus. Tanpa niat, amalan bisa kosong makna. Ibadah, hubungan yang kuat dengan Tuhan menguatkan jiwa dan menuntut pada perilaku yang diridhoinya. Adil, berlaku adil dalam setiap situasi baik terhadap diri sendiri maupun orang lain adalah esensi akhlak yang luhur. Akhlak bukanlah sekadar seperangkat aturan, melainkan sebuah sistem nilai yang dibangun atas pilar-pilar kuat. Memahami pilar-pilar ini akan membantu kita membangun fondasi yang kokoh untuk karakter mulia. Cinta kasih, fondasi interaksi sosial. Cinta kasih adalah perekat yang menyatukan masyarakat. Mengaktualisasikan akhlak berarti menebarkan kasih sayang dan kepedulian sesama tanpa memandang perbedaan. Empati, berusaha memahami perasaan perspektif orang lain. Tempatkan diri Anda pada posisi mereka. Tolong menolong, ringan beban sesama dengan memberikan bantuan baik moral maupun materi sesuai kemampuan. Memaafkan, melepaskan dendam dan memaafkan kesalahan orang lain, tanda kebesaran jiwa. Berbicara baik, gunakan kata-kata yang menenangkan, menguatkan dan membangun, bukan merendahkan atau menyakiti. Integritas diri, jujur dan bertanggung jawab. Integritas adalah konsistensi antara perkataan dan perbuatan dalam dunia penuh ketidakpastian. Integritas menjadi nilai yang tak ternilai harganya, yang membangun kepercayaan dan kredibilitas baik di mata Tuhan maupun sesama manusia. Jujur dalam niat dan tindakan, selalu berkata dan bertindak sesuai kebenaran bahkan di saat tidak ada yang melihat. Menepati janji. Komitmen adalah sebuah amanah. Penuhilah setiap janji yang telah Anda ucapkan. Bertanggung jawab atas keputusan. Setiap pilihan memiliki konsekuensi. Beranilah menghadapi hasil dan setiap keputusan Anda. Menjaga amanah. Jika dipercaya, laksanakanlah tugas dengan sebaik-baiknya, karena amanah adalah kehormatan. Membangun integritas memerlukan latihan dan konsistensi. Inilah investasi jangka panjang untuk diri Anda dan reputasi Anda. Kesabaran dan ketabahan menghadapi ujian hidup. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Hidup tidak selalu mulus, ada kalanya diuji dengan kesulitan, kegagalan atau kekecewaan. Disinilah kesabaran dan ketabahan diuji. Akhlak mulia mengajarkan untuk menghadapi setiap ujian dengan hati yang teguh dan pikiran yang jernih. Menerima kenyataan. Sadarlah bahwa setiap kesulitan dari bagian perjalanan hidup. Belajar dari kesalahan. Jadikanlah setiap kegagalan sebagai pelajaran bergerak untuk tumbuh berkembang. Mengendalikan emosi, hindari reaksi impulsif, ambil waktu untuk menenangkan diri dan berpikir rasional. Berpegang teguh dan pada harapan. Percaya bahwa setelah badai pasti ada pelangi, harapan ada kekuatan terbesar. Rendah hati dan bersyukur. Dalam pencapaian jangan pernah lupa akan hakikat diri. Rendah hati adalah pengakuan bahwa semua nikmat berasal dari Tuhan. Dan kesuksesan adalah berkat serta kerja keras. Bersyukur adalah kunci kebahagiaan dan kepuasan batin. Manfaat rendah hati menarik simpati, menciptakan kedamaian, dan membuka pintu rezeki. Manfaat bersyukur meningkatkan kebahagiaan, mengurangi stres dan memperkuat iman. Menjaga kebersihan dan keindahan. Lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan adalah bagian dari iman. Buang sampah pada tempatnya, rawat taman dan lestarikan alam. Pribadi. Kebersihan diri mencakup fisik dan mental. Mandi teratur, berpakaian rapi, menjaga hati dari hal-hal negatif. Tempat tinggal. Jaga kerapian rumah, kamar, atau tempat kerja Anda. Lingkungan yang bersih menciptakan suasana yang nyaman dan produktif. Berpikir positif dan berprasangka baik. Kekuatan pikiran adalah luar biasa. Berpikir positif dan berprasangka baik, husnudzon, adalah kunci untuk menjaga kesehatan mental dan hubungan baik dengan orang lain. Dari ghibah dan asumsi negatif yang merusak fokus pada kebaikan. Hindari negativisme, latih optimisme. Dengan senantiasa memelihara pikiran positif, kita akan lebih mudah menemukan kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup. Menjaga lidah dan perilaku. Lidah adalah pedang bermata dua, dan perilaku adalah cerminan jati diri. Mengaktualisasikan akhlak berarti berhati-hati dalam sikap setiap perkataan dan tindakan. Ingatlah jejak digital abadi, dan ucapan menyakitkan bisa meninggalkan luka yang dalam.
Berhati-hati dalam bicara, pikirkan sebelum berbicara. Apakah ucapan bermanfaat atau menyakiti? Bersikap santun, hormati orang lain, baik yang lebih tua atau muda. Hindari gibah, jauhi membicarakan keburukan orang lain. Meminta maaf jika berbuat salah, segeralah meminta maaf. Menjadi pendengar yang baik. Dengarkan orang penuh perhatian saat orang lain berbicara. Minta maaf. Kesimpulan, akhlak sebagai gaya hidup. Mengaktualisasi akhlak dalam kehidupan sehari-hari bukanlah tugas yang mudah, tetapi merupakan investasi terbesar untuk kebahagiaan sejati. Ini adalah sebuah perjalanan seumur hidup yang membutuhkan kesadaran yang tulus dan praktik konsisten. Yang pertama, refleksi diri. Luangkan waktu untuk introspeksi dan evaluasi diri secara berkala. Belajar tanpa henti, teruslah belajar dan memperdalam pemahaman tentang nilai-nilai akhlak. Amalkan dengan konsisten, jadikan setiap hari sebagai kesimpulan untuk memperaktifkan akhlak mulia. Berikan dampak positif, jadilah agen perubahan yang menebarkan kebaikan dimanapun Anda berada. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.